Baik, kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan studi kasus ya dari arus kas proyek. Dikarenakan ada beberapa pertanyaan ya, mungkin masih bingung gimana cara kita menyelesaikan studi kasus. Oke, kita langsung aja mungkin ke contoh kasus kemarin ya. Untuk studi kasus kemarin itu adalah PT Aqua Golden itu ingin membuka pabrik baru di Malang. Lalu untuk umur proyek investasinya itu 8 tahun teman-teman ya. Jadi 8 tahun. Berarti nanti arus kas yang akan kita buat itu selama 8 tahun. Oke. Dan biaya modal keseluruhan itu adalah 10%. Komponen investasi seperti yang saya tuliskan di sini. Dan untuk yang pertama barangkali adalah initial outlay ya dan juga depresiasi. Saya pikir ini kemarin kita udah clear ya untuk gimana cara menghitung initial outlay. Jadi untuk initial outlay komponen-komponen apa saja yang teman-teman masukkan adalah yang pertama semua biaya-biaya yang kita gunakan ketika investasi awal ya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk investasi awal termasuk pembebasan tanah gitu ya. Lalu pembangunan pabrik, pembelian mesin dan lain sebagainya. Intinya semua biaya yang kita keluarkan ketika investasi awal dan ditambah dengan biaya modal kerja permanen ya teman-teman. Jadi kita coba tambah dengan biaya modal kerja permanen. Ya, apa saja biaya modal kerja permanen itu? Yaitu terdiri atas variable cost dan juga fixed cost. Olehnya itu, maka kita harus menentukan berapa biaya variabelnya. Nah, dari sini kalau kita lihat ya, atau variable cost dari contoh kasus ini, itu per unit 250 ya, jadi per unit. Dan ternyata yang diproduksi itu adalah 1 juta. Maka kenapa 250 dikali 1 juta? Gitu ya. Nah, sedangkan untuk fixed cost yaitu di sini ya sebesar 100 juta ya. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan soal di mana variable cost dan nilai fixed cost-nya itu sudah digabung dengan total biaya misal 200 juta, maka ini nggak perlu ditotal lagi, tinggal dimasukin di sini ya. Biaya modal kerja permanen yang terdiri dari variable cost dan fixed cost itu misal 200 juta ya, contoh misalnya. Oke, nah kemudian untuk perhitungan depresiasi ya, saya pikir juga sudah jelas sekali ya di pertemuan kemarin bahwa semua biaya yang bisa kita perhitungkan untuk terdepresiasi ya. Jadi tanah ya tanah itu nggak masuk karena tanah itu tidak berkurang nilainya. Namun yang dimasukkan adalah semua biaya yang kita keluarkan ketika investasi awal namun tidak termasuk dengan biaya variabel dan fixed cost. Jadi ini enggak kita masukkan ya. Tetapi dikurangi dengan penjualan aktiva pada akhir tahun ya. Jadi teman-teman cari penjualan aktiva tetap pada akhir ekonomis. Nah, yang diperhitungkan hanyalah penjualan aktiva tetap saja ya. Karena ini yang mengalami penyusutan yaitu sebesar 200 juta, maka dikurangin menjadi 200 juta. Maka inilah harga perolehannya. Nah, untuk rumusnya adalah kita harus hitung ya, yaitu 1,2 juta dibagi dengan 8 tahun. Kenapa 8 tahun? Karena tadi ya, proyek ini yaitu berdurasi 8 tahun sehingga total atau biaya depresiasi per tahunnya 150 juta per tahun gitu ya. Harus kasih incremental. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman, gimana cara menentukan atau membuat tabel arus kas incremental ini. Yang pertama adalah teman-teman harus lihat dulu berapa lama proyek investasi. Nah, di sini di soal itu sudah jelas bahwa proyek investasi itu adalah 8 tahun ya, sehingga kita perlu membuat tabel selama 8 tahun ya. Nah, misalnya contoh di sini kita lihat di tahun ada 8 tahun yang kita buat yaitu tahun pertama sampai dengan tahun ke-8. Jadi teman-teman membuat tabel seperti ini ya. Jadi tahun pertama sampai dengan tahun ke-8. Lalu kemudian selanjutnya adalah kita membuat lagi kolom, ada yang namanya kolom revenue ya, variable cost, fixed cost. Nah, khusus untuk variable cost dan fixed cost, ketika teman-teman mendapatkan soal
variable cost dan fixed cost-nya ini nilainya digabungin, misalnya di satu misalnya ya ada soal nilai variable cost dan fixed cost sebesar 250 juta, maka teman-teman cukup menulis di sini misalnya variable cost dan fixed cost gitu misalnya. Nah, 250 kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi buat tabel ini. Ya, tetapi dalam contoh kasus di sini kita lihat ada kolom yang namanya biaya variabel atau variable cost dan ada juga perhitungan sendiri untuk biaya fixed cost-nya ya. Maka dibuatlah satu-satu seperti ini. Oke, nah selanjutnya adalah kita menuliskan depresiasi. Lalu apalagi yang kita butuhkan di table ini, EBIT ya. Kemudian tax, pajak, ya ada pajak, nih pajak 30%. Lalu nilai bersih ya setelah pajak. Kemudian nilai depresiasi kita tulis kembali ya. Jadi ini ya nilai depresiasi yang sudah kita buat di sini, kita tulis lagi di sini kolomnya. Lalu yang terakhir adalah nilai cash flow. Nah, inilah yang ingin kita tentukan. Nilai-nilai inilah yang akan kita masukkan nanti di langkah ketiga ya. Nah, sekarang adalah bagaimana kita menghitung untuk tahun pertama ya, untuk tahun pertama. Nah, untuk tahun ini, anggaplah ini nilainya kosong ya. Anggaplah kolom ini semua nilainya kosong. Nah, gimana cara kita untuk menentukan di tahun pertama? Untuk tahun pertama, gampang tinggal kita melihat di soal aja untuk tahun pertama. Misal, revenue, pendapatan di tahun pertama. Revenue di tahun pertama itu dari mana angka 750? Ini adalah dari sini ya, produk yang dihasilkan sebanyak 1 juta, gitu ya. Produk yang dihasilkan sebanyak 1 juta dan harga jual produk, ya, ini harga jual produk Rp750 per unit. Berarti dikali sejuta berarti dapat 750 juta gitu ya. Maka kenapa di sini tulisnya 750 gitu. Nah, kemudian variable cost dari mana angka 250 ini? Ya tadi biaya variabelnya ini per unit 250 dikalikan 1 juta, maka dapatlah hasil 250 juta. Kemudian fixed cost. Nah, untuk fixed cost-nya ini itu 100 dapat dari mana? Ya dari sini. Ya, nilai 100 juta untuk biaya tetapnya. Kemudian depresiasi ya. Tadi kita udah hitung biaya depresiasi di sebelumnya ya ini. Biaya depresiasi 150 juta per tahun ya. Berarti ini akan kita tulis 150, 150, ini udah konstan sampai seterusnya gitu. Kemudian pendapatan sebelum pajak ya, EBIT ya, pendapatan sebelum pajak. Nah, ini untuk menghitung teman-teman di tahun pertama, kita fokus di tahun pertama dulu. EBIT ini kita hitung dengan mengurangi antara dari total pendapatan dikurang dengan biaya variabel, dikurang dengan fixed cost, lalu dikurangi dengan depresiasi. Maka kita tarik ini garis kurang gitu. Maka kalau dikurangin ini maka hasilnya adalah 250 juta. Nah, selanjutnya untuk pajak. Nah, untuk pajak ini 30% nih pajaknya 30%. Nah, nilai ini didapatkan dari mana? Nilai ini didapatkan dari EBIT ya, EBIT dikali dengan 30%. Nah, coba teman-teman kali 250 dikali 30% itu hasilnya adalah 75 juta. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan angka di pajak 75, selanjutnya kita hitung nih berapa net income-nya ya. Pendapatan bersih. Berarti kalau pendapatan bersih tinggal kita kurangi nih nilai EBIT, nilai pajak pendapatan sebelum pajak dikurangi dengan pajak. Maka 250 dikurang 75 dapatlah 175 juta. Lalu untuk depresiasi ya. Nah, kolom yang ini tinggal kita kopas saja ke sini lagi ya. Nah, ini dikopas saja semua, nilainya sama. Ya. Kenapa kita harus kopas? Sebenarnya tujuannya agar kita mudah untuk menghitung cash flow-nya. Karena kenapa? Untuk perhitungan cash flow ini itu adalah rumusnya teman-teman menambahkan antara net income ditambah dengan depresiasi. Jadi ini ditambah. Maka dapatlah nilai untuk tahun pertama cash flow sebesar 325 juta. Nah, sekarang kita masuk ke tahun kedua. Jadi kita anggap nilai ini adalah 0 dulu. Gimana cara menghitung untuk tahun kedua? Untuk tahun kedua, kita mengacu ke rumus ini. Ya. Pertama adalah revenue.
Untuk revenue 1 juta dikali dengan 750. Dari mana 750 ya? Ini tadi ya, harga jual per produk per unit itu 750 dikali 1 juta. Lalu rumusnya adalah gini. 1 juta dikali 750 unit dikali dengan saya hapus dulu ya, dikali dengan 1 ditambah 10% gitu ya. 1 ditambah dengan 10%. Nah, contoh. Berarti kalau 1 ditambah 10% ini sama dengan berapa ini? 1 ditambah 10% berarti 1 ditambah 10% adalah 0,1 ya. Berarti sama dengan 1,1 ini ya. Berarti 750 juta gitu ya dikali dengan 1,1 sama dengan 825 juta. Maka diperolehlah nilai 825 juta. Nah, ini boleh misalnya kita mau kerja ini tahun ketiga. Itu revenue tahun ketiga misalnya. Revenue tahun ketiga gitu ya. Eh, rumusnya sama. Su- eh, 1 juta gitu ya. Jadi ini nggak perlu lagi dihitung, sorry. Untuk pendapatan yang dimaksudkan itu adalah 825 juta karena jadi nggak perlu dikali 1 juta lagi ya. Jadi berapa sih pendapatan di sini? Jadi misal pendapatan 825 dikali dengan 1,1. Nah ini coba dikali 825 kali 1,1 maka hasilnya adalah 907,50 gitu ya. Oke. Nah, dan seterusnya. Ini ini gimana caranya? Ya, tinggal dikalikan. Oke, saya hapus dulu. Nah, untuk nilai ini diperoleh dari mana? 907 dikali dengan 1,1. Nah, 1,1 dapat dari mana ya? Ini 1 ditambah 10%. 10%-nya dari mana? 10% ini karena tadi bahasanya adalah harga jual produk per unit akan meningkat sebesar 10% per tahun. Nah, kalau misalnya di sini 15%, maka pasti nilainya di sini adalah 15% gitu ya. Jadi setiap tahun kita akan selalu mengalihkan dengan 1,1 karena tadi 10% ya. Jadi ini dikali 1,1, ini dikali 1,1, kali 1,1 dan seterusnya hingga akhirnya di tahun ke-8 kita dapat angka seperti yang tertera di tabel ini. Kemudian untuk variabel cost pun sama ya. Nanti teman-teman tinggal lihat di tahun kedua, ya untuk tahun kedua, variabel cost-nya adalah 250 juta ya. 250 dikali 1 juta, 1 juta adalah ini ya. 250 ini. Lalu 1 ditambah 10%. Ya, ternyata biaya variabelnya itu meningkat sebesar 10% per tahun. Maka ditambah 1 ditambah berapa persen? Nah, 10%. Berarti 10%. 10% itu adalah 0,1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 1,1. Berarti ini nilai ini akan dikalikan dengan 1,1. Ini dikali dengan 1,1. Ini dikali dengan 1,1 dan seterusnya. Gitu. Kemudian untuk variabel cost untuk tahun kedua ini sedikit berbeda ya. Ini sedikit berbeda untuk variable cost, kenapa? Fixed cost, kenapa? Karena kalau kita lihat soalnya, biaya tunai tetap selain depresiasi itu 100 juta. Berarti di sini 100 juta, ya. Dikali dengan 1 ditambah berapa persen? Ternyata peningkatan yang diharapkan itu adalah 12% setahun. Maka di sini tambah 1 ditambah 12%. Nah, berarti kalau 12% itu sama dengan 0,12 gitu ya. Atau berarti 1 ditambah 0,12 1,12 gitu. Maka nilai 100 dikali 1,12 maka dapatlah 112. Ini dikali juga 1,12, 1,12 dan seterusnya ya. Jadi dikali 1,12 gitu. Kemudian depresiasi, nah ini nilainya sama terus ya. Kemudian EBIT. Nah, ini untuk menghitung EBIT. Nah, karena EBIT ini adalah pendapatan sebelum pajak ya, maka untuk menghitung teman-teman harus mengurangi nilai semua ini ya. Nilai semua ini kita kurang, totalnya 208. Kan ini tadi udah dapat ya, udah dapat semua, maka ini dikurang dapat ini.
Ini dikurang dapat ini. Ini nilai ini kita kurangi dapat ini. Dapat ini kalau nilai ini kita kurang ya dapat ini ya dan seterusnya. Kemudian pajak. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan rumusnya sama, ini dikalikan ya. Jadi nilai EBIT nilai 288 dikali dengan 30%, maka hasilnya 86,40 dan seterusnya ya. Kemudian NI adalah net income atau pendapatan bersih, berarti pendapatan bersih setelah pajak, berarti nilai 288 dikurangi dengan pajak, maka dapatlah hasil ini. Lalu untuk depresiasi sama dengan kolom yang di atas. Untuk cash flow berarti ditambah ya nilai NI ditambah dengan depresiasi, hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Ini skornya. Dan untuk tahun ketiga pun demikian untuk menghitung pajak, NI dan juga depresiasinya pun sama ya. Jadi saya berharap teman-teman sudah bisa memahami menghitung arus cash flow dan untuk arus kas cash flow inilah yang akan kita tampilkan di tabel arus kas di slide berikutnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk cash flow ke-8 ya, khusus untuk cash flow ke-8 yang ini, teman-teman. Ya, 561. Ini tidak ditulis 561, tetapi kita harus perhitungkan berapa sih nilai aktiva tetap dan juga harga tanah yang kita miliki pada akhir tahun ekonomis. Ternyata nilainya itu adalah untuk aktiva 200 juta, untuk tanah 750, dan plus biaya modal kerja permanen ya. Tadi kita hitung ya, atau yang disebut dengan variable cost dan fixed cost itu sebesar 350 juta. Kita totalkan menjadi 1,861 juta. Maka untuk CF ke-8 itu bukan lagi 561 tetapi 1861. Sehingga arus kas untuk tahun ke-8, cash flow tahun ke-8 itu berbeda ya. Coba teman-teman lihat ya. Untuk tahun ke-0 ini adalah modal awal ya, initial outlay kita. Lalu tahun pertama 325 ini diperoleh dari ini tadi ya. Kemudian 351, 374, 405 dan seterusnya. Ya ini. Oke. Ya, ini saya pikir sehingga nanti teman-teman silahkan menghitung kembali, mengerjakan kembali untuk soal yang sudah saya selesaikan atau yang sudah saya berikan ya. Demikian mungkin konten yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.